kembali lagi bersama saya Lugo Agentes Tepu. Di channel ini saya akan membahas seputar dunia peternakan dan hal-hal yang berkaitan dengan dunia peternakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lugo Agentes Tepu dengan NIM 230306088 dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di video kali ini saya akan membahas metabolisme karbohidrat dengan dosen pengampu saya, Ibu Insinyur Penny Petriani, SPT MP IPM ASEAN. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan metabolisme karbohidrat. Apa sih metabolisme karbohidrat itu? Nah, metabolisme karbohidrat itu adalah proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan katabolisme maupun reaksi pembentukan anabolisme. Nah, di di proses metabolisme ini ada beberapa tahapan. Nah, tahapannya ada 5 biasa, namun ada juga yang membuat 4 tahapan. Ada beberapa orang yang menyatakan hanya ada 4 tahapan. Nah, tapi di sini saya akan menjelaskan 5 tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu glikolisis, glikogenesis, glikogenolysis, dan HMP SUD, dan yang terakhir itu adalah gluconeogenesis. Nah, untuk yang bagian pertama yang saya bahas itu adalah glikogenesis. Nah, glikogenesis ini merupakan akan ada pensintesisan glikogen dari glukosa. Ini biasanya terjadi di dalam hati dan otot. Nah, di glikogenesis ini ada 3 tahapan atau 3 reaksi yang akan terjadi. Nah, di reaksi yang pertama itu ada glukosa yang akan ditambah dengan ATP, dan dengan penambahan itu akan menghasilkan glukosa 6P plus ADP. Nah, untuk reaksi kedua, glukosa 6P yang dihasilkan di reaksi pertama tadi akan difosfoglucomatase menjadi glukosa 1P. Nah, untuk reaksi ketiganya, glukosa 1P yang ada di reaksi kedua tadi akan ditambah dengan UTP dan menghasilkan UDPG pirofosfat. Nah, di glikolisis ini juga akan menghasilkan 2 enzim. Yang pertama itu enzim glikogen sintesis yang akan membentuk ikatan A14 glikosidi atau rantai halus dari pemecahan glikogen tadi, pensintesisan glikogen tadi. Nah, itu yang kedua itu enzim pencabang atau branching enzim. Branching enzim ini akan membentuk ikatan A16 glikosidi atau rantai cabang yang dihasilkan dari sintesis glikogen tadi yang di awal. Nah, molekul glikogen seperti pohon plus cabang plus rantingnya akan menjadi satu. Nah, untuk slide selanjutnya saya akan menjelaskan glikolisis. Apa sih glikolisis itu? Glikolisis itu adalah rangkaian reaksi yang mengubah glukosa menjadi 2 molekul piruvat. Nah, di glikolisis ini juga terjadi pada proses ini akan menghasilkan ATP. Nah, glikolisis ini juga dikenal dengan sebutan Embden-Meyerhof pathway. Maaf ya kalau kira-kira penyebutan saya salah, bisa dikoreksi teman-teman. Nah, di glikolisis ini juga ada terjadi 10 tahapan teman-teman untuk membentuk piruvatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit penjelasan dari proses glikolisis ini teman-teman. Nah, glikolisis ini, di dalam proses glikolisis akan terjadi oksidasi glukosa yang membutuhkan ATP. Nah, di dalam glukosa ini akan menghasilkan proses yang namanya aerob dan anaerob.
Nah, di dalam aerob atau asam pirufat akan di dalam aerob akan menghasilkan asam pirufat. Nah, sedangkan di anaerob akan menghasilkan asam laktat. Nah, pada keadaan anaerob, hasil dari asam pirufat yang saya jelaskan tadi akan masuk ke dalam mitokondria dan akan menghasilkan asetil CoA. Nah, proses ini terjadi dinamakan dengan siklus Krebs yang akan menghasilkan ATP plus CO2 plus H2O. Nah, untuk reaksi yang keduanya pada glikolisis pada umumnya berjalan dua arah. Nah, namun ada pengecualian pada reaksi glikolisis di eritrosit. Glikolisis di eritrosit ini tidak mempunyai inti sel dan organel sel atau biasa disebut mitokondria. Nah, karena tidak adanya mitokondria itu, rantai respirasi dan siklus asam sitratnya tidak dapat terjadi, teman-teman. Nah, selanjutnya oksidasi glukosa di eritrosit ini selalu menghasilkan asam laktat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan HUP SUD atau biasa disebut lintasan pentosa fosfat. Nah, SUD HMP ini adalah jalur alternatif untuk glikolisis dan digunakan untuk memproduksi ribosom 5 fosfat dan nikotinamida adenin di nukleotida fosfat atau NADPH. Nah, jalur ini terjadi pada fase oksidatif dan non oksidatif, masing-masing terdiri dari serangkaian reaksi. Ini saya seperti yang kita lihat di PowerPoint yang telah saya buat. Di fase non oksidatifnya akan menghasilkan glikolisis 6 fosfat. Nah, glikolisis 6 fosfat ini akan menghasilkan 6 fosfogluconate dengan adanya proses pengubahan NADP menjadi NADPH. Nah, di dalam ini selanjutnya akan menghasilkan ribosom 5 fosfat. Setelah itu ribosom 5 fosfat ini akan menghasilkan nukleotidas, keoenzimas, DNA dan RNA. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan glikogenesis. Apa sih glikogenesis itu? Glikogenesis itu adalah proses pemecahan glikogen. Itu sederhananya, teman-teman. Ini biasanya terjadi di dalam otot. Tujuannya itu untuk mendapatkan energi bagi otot dan itulah tujuan dari glikogenolysis ini, teman-teman, untuk menghasilkan energi bagi otot agar tidak mudah lelah. Nah, hasil akhir dari glikogenesis ini adalah pirufat atau laktat. Sebab glukosa 6P yang dihasilkan dari glikogenosis akan masuk ke jalur glikolisis di otot. Nah, di dalam glikolisis ini juga terjadi di dalam hati, ya teman-teman. Tujuannya untuk mempertahankan kadar glukosa darah di antara dua waktu makan. Nah, glukosa 6P akan diubah menjadi glukosa 6P plus H2 dengan proses glukosa dan glukosa 6PH2 ini akan menghasilkan glukosa plus PI. Nah, di enzim glukosa 6 fosfat ini terdapat di hati, ginjal dan epitel usus, tetapi tidak terdapat di otot.
Nah, enzim glikogen fosforilase akan memutuskan ikatan A14 glikosidik dari glikogen, dan debranchen enzim memutuskan ikatan A16 glikosidik. Selanjutnya saya akan membahas hasil ATP metabolisme karbohidrat. Lazimnya penguraian suatu molekul glukosa yang melalui respirasi aerob atau seperti yang melibatkan glikolisis dan siklus Krebs akan menghasilkan siklus asam sitrat yang menghasilkan sekiranya 33 hingga 36 ATP dalam proses pemecahannya. Penguraian aerob melalui glikolisis menghasilkan 8 sampai 10 ATP, dan di respirasi aerob melalui siklus Krebs akan menghasilkan 25 ATP. Nah, berikut saya akan menjelaskan berikut bagan yang dapat dilihat. Di bagan ini sudah saya jelaskan, saya cantumkan di dalam prosesnya berapa ATP yang ada di setiap prosesnya. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan gluconeogenesis. Dalam glucogenesis ini terjadi pembentukan glukosa dari bahan-bahan yang bukan karbohidrat. Nah, pada mamalia terutamanya ini terjadi di dalam hati dan ginjal. Nah, substratnya yang pertama ada 4. Yang pertama itu asam laktat. Ini yang terjadi dari otot atau eritrosit. Nah, kedua itu glikoserol. Ini dari hidrolisis triacylglycerol dalam jaringan lemak atau adiposa. Yang ketiga ini asam amino glukogene. Yang keempat ada asam propionat ini terjadi pada ruminansia. Nah, gluconeogenesis penting sekali untuk menyediakan glukosa bila karbohidrat tidak cukup di dalam proses pengambilan energi. Ini biasanya terjadi pada saat kita diet atau sedang kelelahan, teman-teman. Nah, jaringan perlu pasokan glukosa kontinu sebagai sumber energi, terutama sistem saraf dan eritrosit. Nah, di enzim ada 4 enzim yang dapat membantu proses yang akan menjadi pasokan glukosa kontinu. Yang pertama itu pirufat karbosilase, yang kedua itu fosfoenolipirufat karbosikinase, yang ketiga itu fruktosa 1,6-bifosfase, dan yang terakhir itu glukosa 6-fosfase. Nah, sekian penjelasan dari metabolisme karbohidrat yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Bila ada yang kurang, saya akan memperbaiki video saya. Di video selanjutnya saya akan memperbaiki kata saya bila ada yang kurang, dan saya mengharapkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Saya Lugo Ginter Sepuh, pamit dulu.